ruang kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan belajar dan juga berkreasi ya. Karena sekolah kita pun mengadakan lomba ya, nanti kalian bisa ikutin lomba-lombanya itu, silakan ikuti. Oke, baik, sebelum memulai pembelajaran kita awali dengan membaca suratul Fatihah dan juga doa niat belajar. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Kita bacanya belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima lillahi ta'ala. Alhamdulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya akan agendakan insyaallah setiap pertemuan kita akan baca Al-Qur'an ya. Membaca Al-Qur'an ya. Jadi biar kalian juga ada apa namanya? Minimal tidak sampai nggak sama sekali lah ya. Karena itu diusahakan kalian dalam sehari tetap bisa membaca Al-Quran, tetap semangat ya, walaupun dalam suasana yang masih pembatasan sosial, kalian lebih utamanya di rumah ya, karena dengan kalian diam di rumah juga itu dapat pahala dari Allah. Kenapa? Karena kalian berusaha melakukan suatu kebaikan ya. Hebatnya orang Islam tuh begitu, satu niat kebaikan, kalian nggak ngapa-ngapain atau diamnya saja dapat pahala ya, seperti itu. Maka tetap semangat ya, apalagi dengan kegiatan-kegiatan positif, apalagi kita belajar. Nah, oke, saya coba akan tampilkan share screen ini untuk kalian ya. Kalau yang di rumah jarang megang Al-Quran, pegang HP tapi install Al-Quran sama aja ya. Saya akan kasih tahu ya. Saya coba share screen nih ya. Coba. Ini mudah-mudahan kelihatan kalian ini dari HP. Saya coba di HP. Ya, maksudnya saya bagi ini dari HP ya, dari HP. Saya coba mirroring HP saya ke laptop, mudah-mudahan tampak oleh kalian ya. Coba kita coba ya. Kita coba. Kalau enggak bilang ya. Kalau enggak kelihatan Pak gitu. Saya coba tampilkan. Nah, ini tampilan HP saya, kelihatan nggak nih? Sama kalian di Kelihatan. Kelihatan ya. Pak, kelihatan. Kayak ini HP saya. Jadi saya pun untuk apa namanya tetap bisa membaca Quran, nggak harus nenteng-nenteng Al-Quran ya. Sekarang sudah modern, kita install saja, kita cari di Play Store nih, Play Store ya, kalian klik aja. Installnya jangan cuma game, video, aplikasi joget-joget, nyanyi, jangan ya. Kalau mau ya kalian seneng nggak apa-apa, tapi berimbang ya. Kita klik aja misalkan cari sini Al-Quran di Play Store-nya. Al-Quran, kalau saya pakainya Al-Quran yang perkata, karena saya untuk ngajar itu baik untuk paham tiap kata-kata di Al-Quran, kita Al-Quran perkata. Kita cari ya. Coba. Banyak sekali aplikasi-aplikasinya Al-Quran ya. Itu enggak, kalian pilih aja yang ringan, kan ada tuh yang 18 mega, ada yang enggak sampai gede lah, dan itu bisa digunakan offline, enggak pakai internet. Kalau saya sudah pakai yang ini ya, Al-Quran perkata ya, jadi nggak usah diinstal lagi, sudah ada. Nah, ini saya gunakan untuk saya belajar. Nah, saya sudah coba saya buka yang saya sudah install ya. Oh, mohon maaf di atas. Oh, ini di atas di sini ya. Kita coba buka. Nah, tampilannya seperti ini. Kalian bisa install di Quran di HP kalian ya. Atau ini lumayan lengkap, tafsirnya ada, asbabun nuzulnya ada. Jadi kalau mau belajar Quran itu baik ya. Cuma kekurangannya karena gratis ya, ini banyak iklannya ya. Kalian cari aja, kalau mau enak ya di offline dimatiin biar iklan-iklan tuh nggak keluar ya. Nah, ini tinggal cari suratnya ya. Coba kita suratnya ini biar tampilannya lebih full screen, saya coba inilah apa namanya. Kita coba ya full screen. Mudah-mudahan kelihatan kalian. Kelihatan nih ya, kelihatan nggak? Saya coba full screen ya. Kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, iya ini aplikasinya menurut saya cukup memuaskan untuk digunakan. Kita coba ayatnya, kita pilih saja ya. Coba kita buka di suratnya Al-Baqarah.
biar lebih mudah. Tarik ke atas ke bawah ya. Kalau kalian mau cari apa namanya Pak, tajwidnya ada di sini, ada tajwid ya, tinggal digeser saja. Nah, ini pilihan surat dan lain sebagainya ya. Kita coba suratnya, maaf tadi surat Al-Baqarah ya, di atas surat kedua. Kita coba klik. Nah, kita klik Al-Baqarah. Nah, seperti tampilannya. Ada tajwidnya juga ada ya. Tajwidnya juga ada, itu yang tajwid warna. Ya, kita coba baca dari awal ya. Oke, nanti yang saya sebut namanya nanti tolong baca ya. Coba kita coba dulu baca ya. Kita coba membaca Al-Qur'an itu pertama dengan menyambung ta'awuz basmalah dengan awal surat nih, surat Alif Lam Mim. Dengan satu nafas, artinya tidak diputus. Maka huruf-huruf akhirnya disebutkan. Contoh ya, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu surat Al-Fatihah ya. Kemudian kalau surat Al-Baqarah ini karena pakai mafatihus suwar ya. Kita coba ya. Alif lam mim. Alifnya dua hitungan ya, 2 harokat. Kemudian lamnya ya, tutupan saya sebut lamnya. Lamnya itu 5 harokat atau 5 hitungan, kalian tinggal hitung aja dengan jari ya. Kemudian ada gunahnya, nya itu 3, mimnya 5. Jadi rumusnya 2, 5, 3, 5. Alif, 2 alif, lam, mim. Bacanya seperti itu ya. Alif, lam, mim. Ya, itu. Dan ayat keduanya. Zalikal kitabu la raiba fih. Nah, ini ada tanda 2 ya. Ini tanda 2. Kalau kalian ingat nih Pak, tandanya ya seperti tanda titik 3 di 2 tempat. Ini artinya boleh berhenti di salah satu bacaan tersebut ya. Kita lihat ini ya, ada tajwidnya ya. Berhenti pada salah satunya ya. Nah, ini dia. Oke, jadi di sini bisa kita gunakan. Kalau kalian nafasnya cukup panjang sampai kelar ayat boleh. Kalau Pak sampai di sini boleh. Kita contoh satu-satu. Dzalikal kitabu la raib. Nah, seperti itu boleh. Atau dzalikal kitabu la raiba fih. Atau sampai selesai ayat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, seperti itu cara bacanya. Kemudian ini ada bacaan tanwin bertemu dengan lam. Ini hukum bacaannya apa coba? Ahmad Iqbal, coba. Tanwin bertemu dengan lam disebut bacaan apa coba? Iqbal Manga coba. Udal lil. Ini bacaan apa nih? Idgham biguna, Pak. Idgham? Biguna. Idgham biguna. Benar apa enggak tuh? Coba kita cek ya. Kita cek bacaan tajwidnya. Kenapa? Bila guna. Idgham bila guna. Lihat ya, karena apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna. Cara membacanya dengan meleburkan nun sukun tanwin tanpa disertai dengan dengung. Huruf idgham bila guna ada 2, lam dan ro ya. Nah, kalau ini kan tanwinnya nih nidan ya. Fathatain bertemu dengan lam, maka bukan bacanya hudan lil tapi hudal masuk ke lam ya, namanya idgham bila guna. Coba Iqbal dibaca coba dari depan sampai sini selesai. Iqbal siapa, Pak? Bahasa apa, Pak? Ada duanya, Iqbal Pak. Manga, Iqbal Manga dulu. Ya, Oke, Pak. Ahmad Iqbal Manga. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, salah satu yang baik dari aplikasi ini, kalian bisa tinggal diklik di sini ya, di bacaan nanti. Nah,
arti per ayatnya itu akan keluar. Nah, kalian bisa lihat, zalika artinya itu. Zalika itu, alkitab, kitab. La artinya tidak, raiba keraguan. Jadi kitab itu tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk ya. Lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini salah satu aplikasi menurut saya bagus buat kalian kalau mau belajar Al-Qur'an dengan baik ya. Cari saja Al-Qur'an berkata. Oke, ayat selanjutnya coba saya minta dibaca, saya mau lihat dulu yang hadir sini. Ada Nurul Husna ya, Nurul Husna coba. Nurul Husna coba ini dibaca Nurul Husna. Saya Pak. Ya, coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, tadi di setengah ayat itu nafasnya ini ya, satu ambil napas. Itu kalau nggak kuat, maka sebelum kenapa dikatakan Al-Qur'an itu bisa menyehatkan? Karena itu sekaligus latihan nafas ya. Contoh kalau alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau kalian napasnya tidak kuat, boleh dipotong, tapi potongannya harus baik. Cara motong yang baik gimana Pak? Kalau ya kalian kalau secara yang baik dan benar harus paham bahasa Arab ya. Jadi kata-kata itu ada maknanya. Kalau motongnya salah-salah itu nggak boleh juga. Contoh alladzina yuqimuna itu nggak bisa begitu. Kalian karena mungkin baru belajar Quran boleh, tapi kalau sudah paham tidak boleh dipotong asal-asalan. Minimal kalian tahu ada kalimat kata sambung ya. Contoh kalimat waw itu namanya harful ataf kalau bahasa Arab ya, huruf sambung ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimu. Nah, dari wa dimulai. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ya. Oke, selanjutnya coba saya minta baca oleh Sifa Ulfa. Coba Sifa Ulfa. Dibaca ya. Yang ini. Yang kelihatan di layar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ah, ini sama. Iya, bacanya sudah betul, cuma cara ambil nafasnya ya. Kalau tidak bisa kuat, dari wa lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Wa-nya lagi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seperti itu. Jadi nyaman dibaca, dan orang yang mendengar tuh kalau yang samping kamu ada orang Arab bacanya nggak ada tanda tanya, ini kok bacanya baca apa nih ya. Itu kira-kira minimal kalian tahu di hadapan Allah tuh lagi baca firman-Nya Allah dengan baik dan benar. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Insya Allah setiap minggu kita akan coba membaca Al-Quran. Intinya adalah jangan sampai kalian itu nggak baca Quran di rumah ya. Pasang di HP-nya tuh diinstal ya. Diinstal Tapi nama Al-Quran. aplikasinya apa, Pak? Al-Quran apa, Pak? Al-Quran Perkata ya, Al-Quran Perkata. Oke, Pak, makasih, Pak. Iya, Al-Quran Perkata itu ya nanti diinstal, dicoba, ada tafsirnya Muslim ya. Pro, Pak. Kenapa? Kalau saya Muslim Pro. Iya, boleh nggak apa-apa. Pilih yang menurut kalian enak di mata kalian, bisa disetting itu ukuran font Arabnya, terjemahnya, huruf Latinnya. Kalau yang belum lancar mungkin untuk
membantu boleh di Latinnya dibaca, tapi jangan ngandelin yang Latinnya, nanti aneh bacanya karena orang Indonesia atau orang Inggris tuh nggak ada makhraj hurufnya, bunyinya sa sama so sama aja tulisannya s, ya itu. Oke, baik, kita lanjutkan materi William kita. sudah baca Pak William. Iya, nanti insya Allah minggu depan kita sambung bacaannya ya. Sekarang kita coba materi selanjutnya, yaitu kalau minggu lalu kita sudah bahas mengenai iman kepada hari akhir, ya hari kiamat. Nah, pada hari ini kita lanjutkan masih materi bab akidah, beriman. Tapi iman yang terakhir yaitu iman kepada takdir atau qada dan qadar. Ya, coba saya share lagi, share. Saya coba bentar saya matikan aplikasinya ya. Saya coba bagi share screen. Ya, ini dia ya. Materi kita pada hari ini yaitu iman pada qada dan qadar. Ya. Kalau kalian tadi sudah menyaksikan videonya, minimal sudah sudah tahu ya bahwa kita akan bahas ini. Gitu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim, anak-anak sekalian, kita materi hari ini adalah tentang beriman pada qada dan qadar ya. Pertama, kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang akan kita bahas adalah yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menyajikan kaitan antara beriman pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menyebutkan dalil iman kepada qada dan qadar, memahami perbedaan pendapat tentang qada dan qadar, kemudian menjelaskan hubungan qada dan qadar dengan ikhtiar manusia. Yang kelima, menerapkan perilaku optimis, ikhtiar, tawakal terhadap qada dan qadar ya Allah. Yang keenam, menyebutkan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Jadi metode pembelajaran kita hari ini adalah dengan metode tanya jawab. Ini kalian bisa menjawab ini 5 nih. Tujuan belajar ke-6 kalian bisa jawab. Misalkan saya tanya, jelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar. Minimal setelah belajar ini kalian tahu iman kepada dan qadar, iman kepada qada dan qadar adalah kalian bisa. Dan coba sebutkan dalil iman kepada qadar, kalian bisa menyebutkan ya. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada ini saya sebenarnya sudah saya bahas di video ya. Ini saya akan sedikit saja untuk mengulang karena di sini sebenarnya sesinya tanya jawab ya. Kalian kalau mau tanya silahkan. Kalau mau ada pendapat tadi dari video yang kalian tonton silahkan. Kalau yang belum nonton ya berarti kalian ikuti karena kalian mungkin belum paham. Ini adalah perkataan dari Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid ya. Beliau dalam satu kitabnya namanya Syarah Hadis Jibril, beliau mengatakan ya, pengertian di bab iman ya. Al-imanu bil qadar ya. Maknahu artinya at-tasdiqu bi anna Allah Ta'ala qaddaral khaira wa syarra fil azal qabla khalqil khalqi. Ya. Iman kepada takdir atau qadar artinya adalah atas diku ya, meyakini, membenarkan bi annallah sesungguhnya Allah Ta'ala qaddar telah menetapkan ya kebaikan, khair wa syarr dan keburukan sejak zaman azali. Zaman azali itu apa Pak? Zaman azali itu sejak zaman belum ada ciptakan sesuatu apapun makhluk di dunia ini. Sebelum Allah menciptakan apa-apa, Allah sudah menetapkan takdir baik dan buruk ya. Allah alam, hanya Allah yang tahu di alam tersebut ya. Qabla khalqil khalqin, sebelum menciptakan makhluk telah ditetapkan takdir baik dan buruk pada semua makhluk-makhluknya Allah ya.
Fala yakunu ka'inu min khairin wa syarrin wa naf'in wa dhurrin illa bi qada'ihi wa qadarihi wa iradatihi wa masyiatihi. Artinya ya, apapun kebaikan itu, keburukan, manfaat dan juga mara bahaya terjadi karena qada dan qadarnya Allah Ta'ala ya, terhadap juga terjadi atas kehendaknya ya. Apa yang ia kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi ya. Seperti itu ya. Fama syaa kana, kalau Allah mau pasti terjadi. Wa ma lam syaa lam yakun, kalau Allah belum mau sesuatu terjadi maka tidak akan terjadi. Kalau Allah Ta'ala seperti Allah berfirman di surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu Allah ciptakan menurut ukurannya masing-masing ya. Surat Al-Qamar ya. Jadi pengertian iman pada qada dan qadar adalah meyakini bahwa Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan sejak zaman dahulu, sejak zaman azali ya, sebelum menciptakan seluruh makhluk ya. Itu harus kalian ingat-ingat ya, kalau perlu dicatat ya, catat itu pengertiannya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian perkataan Habib Zain bin Ibrahim bin Samit dalam kitabnya juga mengatakan, fajami'ul af'alil ibad sawa'un kanat ikhtiyariyatan au ittirariyatan makhlukun. Seluruh amal perbuatan manusia, baik perbuatan yang dilakukan secara sukarela ataupun terpaksa, artinya dia sudah pilih perbuatan itu, ataupun dia tidak sengaja, tidak tahu ya, sesuatu terjadi, sudah diciptakan Allah ya. Jadi tidak ada sesuatu dunia yang keparangan, nggak ada, sudah Allah tentukan ya. Hanya saja ya, walakin lil abdi naul ikhtiyar fi fi'li syai'in au tarkihi disama bil kasab. Akan tetapi manusia itu ya memiliki satu kebebasan untuk melakukan atau memilih dia mau kerjakan atau dia tinggalkan satu peristiwa tersebut ya. Karena apa? Karena kita ini makhluknya Allah yang jadi khalifah ya, yang jadi khalifah di muka bumi, wakilnya Allah. Maka kita diberikan satu sifat yang sangat mulia oleh Allah, yaitu sifat untuk wakilnya, dia punya kekuasaan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan ya. Seperti itu. Itulah salah satu beban atau beban yang Allah berikan pada kita yang namanya beban khalifah sebagai pemimpin, adalah keputusan untuk memilih atau tidak memilih sesuatu. Karena nanti pilihan kalianlah yang akan dihisab oleh Allah. Kenapa kira-kira kamu milih ini? Kenapa kamu tidak milih ini? Seperti itu ya. Itu untuk memudahkan ya. Namanya al-kasab atau usaha. Nah, usaha inilah yang disebut al-kasab ya. Oke. Wa alaihi tartibu shawab. Nah, karena itulah manusia akan dihisab ya, nanti di akhirat kita dikasih pahala ataupun dikasih hukuman karena pilihan kita tadi ya, seperti itu. Wa amal ma'asi fala yajuzu ridha biha. Adapun yang namanya perbuatan maksiat ya, kita tidak boleh ridho dengannya, tidak boleh ridho. Jangan kita katakan ada maksiat, kita berbuat maksiat, contoh waktunya sholat kita nggak sholat, kita bilang, Pak saya kan nggak sholat juga ditakdir sama Allah Pak. Nah itu nggak boleh begitu. Kenapa nih? Li'annallaha lam yaradha biha, karena Allah nggak ridho dengan perbuatan maksiat. Wahya minal maqdi ya, wal maqdiyu ghairu qada. Sedangkan karena perbuatan maksiat itu adalah hasil pilihan kalian, bukan sesuatu yang Allah arahkan. Ya, Allah sebutkan di Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau untuk menyembahku. Kemudian ketika datang waktunya kalian menyembah Allah, azan berkumandang, kalian malah nggak mau sholat tanpa alasan yang jelas. Ya. Maka hal tersebut namanya maksiat, tidak taat pada Allah. Nah, itu bukan kodoknya Allah, bukan ketentuan Allah. Ya, tapi apa? Itu pilihan kalian sendiri, maunya begitu. Kalau kodok itu dikasih perintah kalian jalankan, nah itu namanya takdir baik buat kalian. Ya, seperti Allah berfirman, ya kalau Allah Taala di surat Az-Zumar ayat 7, wala yarda
li'ibadihi kufra. Sesungguhnya Allah itu tidak meridhoi perbuatan kufur, ya, perbuatan kafir yang seperti itu Allah tidak ridho. Oke, nah singkatnya ya kesimpulannya adalah memang Allah Subhanahu wa taala itu untuk memberikan kita akal nalar kita itu biar berfungsi sebagai manusia. Allah ciptakan dua hal, ya. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada orang-orang yang taat sama Allah, ada orang yang kafir sama Allah. Ada hal yang terasa nikmat buat kita, ada yang terasa kok ini menyakitkan buat kita atau tidak enak buat kita. Untuk apa? Biar kalian otaknya berfungsi, ya. Fungsi akal kalian tuh tahu. Maka kalau akalnya yang berfungsi, harusnya dia memilih sesuatu yang Allah kehendaki, bukan yang berlawanan. Seperti itu, ya. Karena itu kalau ada perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama Islam, maka itu dikenakan sanksi oleh Allah. Kenapa? Karena Allah maunya kalian jadi hamba yang taat, tapi kalian memilih yang lain. Karena itulah dapat nanti di akhirat ditanya, kenapa kamu kok milihnya ini? Ya, kalau kalian bilang, engkau ya Allah ngapain nanya, kan kau udah takdirkan. Loh, bukankah kamu punya akal, modalnya untuk berpikir? Kalian kan nggak bisa jawab kalau Allah bilang begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, disinilah kalian harus paham benar istilah-istilah dalam istilah ada namanya takdir, ada qada dan qadar, ada irodah, ya. Kalian harus paham benar perbedaan-perbedaannya, ya. Oke, sebelum kita lanjut sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Yang mau tanya silahkan. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau bertanya? Halo, halo. Suara saya kedengeran nggak nih? Terus saya ngomong nggak kedengeran? Dengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Kalian tolong sampaikan ya, Pak, ngomongnya kecepatan. Atau Pak, itu nggak kelihatan, nggak jelas, nggak apa-apa, mas saya mah. Sampaikan aja. Karena belajar tuh tujuannya biar kalian paham. Ya, seperti itu. Berarti nggak ada pertanyaan ya, berarti bisa nyimak nih ya. Ini akidah penting. Ya. Pembelajaran akidah sangat penting. Ini adalah modal dasar kalian untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalian akan temukan mungkin orang kalian lihat salatnya sama, syahadatnya sama, ternyata akidahnya rusak. Kalau kalian ikut dengan aliran-aliran tersebut, maka kalian bisa tertolak, akidahnya salah, ya. Ini penting akidah itu, ya. Maka beriman pada takdir juga harus benar, karena ada aliran-aliran yang menyesatkan mengenai akidah. Contohnya aliran Jabariyah. Ya. Jabariyah itu mengatakan semuanya sudah terserah Allah. Kita manusia nggak usah ngapa-ngapain, orang semua ditakdirin Allah. Jadi nggak ada ikhtiarnya manusia, ibaratnya seperti robot. Saya tidur, Allah yang izinkan tidur. Ya, ini contoh konkret dulu waktu masih tatap muka, ada anak telat. Karena saya sudah belajar tentang bab takdir, saya tanya, kenapa kamu telat? Udah takdirnya Allah, Pak. Mantap kan jawabannya, ya? Kenapa kamu telat? Udah takdir Allah, Pak. Mau digimanain lagi? Saya telat. Lalu akhirnya saya ambil sapu, saya sabet kakinya. Pak, kok Bapak mukul saya? Ya itu juga takdirnya Allah, saya sabet. Kamu nggak usah marah. Akhirnya dia diam. Nah, jadi jangan seperti itu, jangan mentang-mentang takdir, ini takdir Pak, ini takdir, nggak bisa begitu, ya. Yang benar adalah nanti kita kaitkan antara ada kita diberikan akal, diberikan kekuasaan untuk memilih yang saya sebutkan tadi atas, itulah yang namanya ikhtiar, ya, seperti itu. Ada lagi paham qadariyah. Qadariyah ini lebih parah lagi. Dia mengatakan bahwa Allah tuh cuma mengatur, ya, mengatur urusan yang umum-umum saja, yang besar-besar saja, alam semesta. Sedangkan masalah-masalah yang bersifat personal pribadi itu Allah nggak ikut campur, itu urusan manusia. Ya. Nah kalau begitu nanti kacau. Yang kacaunya apa? Nanti orang bisa berkelit seperti itu tadi. Jadi paham yang benar apa? Paham yang benar itu disarankan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya akidah keimanan yang benar adalah menurut Imam Al-Maturidi dan Imam Al-Asy'ari. Itu di buku modulnya kalian ada, ya. Buku modul kalian tinggal dilihat. Udah punya modul semua belum ini?
Punya modul nggak? Udah Pak, udah. Udah. Yang belum punya diambil di sekolahan ya, diambil. Itu bab tentang iman, qada dan qadar itu halaman 12. Ya, halaman 12. Ya, halaman 12. Itu beriman pada qada dan qadar. Coba saya minta dibacakan, tolong dibacain ya. Yang perbedaan pendapat tentang qada dan qadar di halaman 13-nya ya. Halaman 13 coba saya minta dibaca coba. Ada Ramdhani, ada nggak Ramdhani? Ada orangnya nggak nih? Kok buku saya Pak? Kenapa? Dua malah berpikir kritis. Kritis. Iya. Berpikir kritis. Halaman berapa itu? Halaman 12-nya. Oh, beda susunannya. Terus kamu beriman pada qada dan qadar halaman berapa? Ada nggak di Nah, ini Pak, ada Pak. Kalau di LKS halaman 17, Ada, Pak. 16 Pak. halaman Ada Pak. Halaman 16, 17 Pak. 16 17? Oke, 16 iya, 17. ini saya memang pakai yang Iya, tahun Pak. kemarin agak beda, tapi saya nggak beda. Coba dibaca ya. Bagian saya perbedaan pendapat tentang qada dan qadar. Coba dibaca coba. Saya dengerin. Perbedaan. Saya baca ya, Pak. Ya, silakan dibaca. Perbedaan pendapat tentang qada dan qadar. Konsep iman kepada qada dan qadar dalam sejarah Islam dipahami berbeda-beda oleh berbagai golongan berikut. 1. Pendapat Al-Maturidi. Al-Maturidi memiliki pemahaman bahwa qada ialah ketentuan pelaksanaan. Sedangkan qadar adalah ketetapan. Dengan demikian, qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap makhluknya yang sudah terjadi. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya yang belum terjadi. Yang kedua, pendapat Al-Asy'ari. Al-Asy'ari, ya, Al-Asy'ari. Al-Asy'ari memiliki pendapat bahwa qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi semua makhluknya yang belum terjadi. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah atas semua makhluknya yang sudah terjadi. Yang ketiga, sebagian lain berpendapat bahwa qadar adalah ukuran Allah mencipta sesuai dengan ukuran hukum tersebut. Sedangkan qadar adalah perwujudan qadar tersebut. Sudah, Pak. Oke, ya, baik, terima kasih ya. Jadi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai akidah itu ada namanya Imam Al-Maturidi dan Imam Al-Asy'ari ya. Mereka sendiri berbeda pendapat ya mengenai pemahaman qada dan qadar. Tapi intinya tetap sama bahwa yang namanya qada dan qadar adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya Al-Imam Maturidi mengatakan ya berpendapat qadar adalah ketetapan Allah. Ya, qada adalah ketentuan pelaksanaan. Ya, artinya qadar itu sudah Allah tentukan, tapi eksekusinya namanya qada. Ya, qadar itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, seperti misalkan kalian, Allah sudah qadar, sudah ditetapkan, misalkan umurnya di dunia 72 tahun misalkan. Sedangkan matinya kapan nanti belum akan dilaksanakan ketika saya sampai 72 itu saya meninggal misalkan. Nah, disitulah pelaksanaan namanya qada. Sedangkan ketetapannya namanya qadar di situ. Kalau Imam Al-Asy'ari sebaliknya, ya jadi mereka punya pendapat, tapi intinya sama, tidak ada perbedaan. Ini istilah, ya istilah. Seperti itu. Makanya kalian harus pahami perbedaan makna berikutnya saya sampaikan di slide ini ya di PowerPoint ya. Untuk memahami lebih detail tentang qada dan qadar, kalian harus jadi seorang yang bukan sekedar cuma tahu takdir. Nanti kalian akan ujung-ujungnya kayak lagu zaman dulu tuh, ya takdir memang kejam. Padahal nggak ada takdir yang kejam. Ya, Allah menciptakan kita semua dalam keadaan baik. Ya, satu, kalian harus paham sunnatullah itu apa. Ya, ini sudah saya coba cari beberapa pengertian ya. Sunnatullah, ada yang namanya sunnatullah. Sunnatullah adalah ketetapan Allah secara umum atas seluruh makhluk ya,
ada hubungan sebab akibat, ya. Artinya undang-undang kehidupan dari Allah itu namanya sunatullah, ya. Allah tetapkan semua, ya, sunatullah. Seperti Allah sebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams, ya. Wa nafsi wa ma sawwaha, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, demi jiwa dan penyempurnaannya, ya. Fa'alhamha, kami berikan mereka ilham, manusia maksudnya diberikan ilham, fujuraha wa taqwaha. Kita diberikan pilihan oleh Allah di hati kita ini pasti selalu, ya, selalu Allah berikan pilihan, ya, untuk berbuat jahat atau berbuat baik, itu selalu. Ada satu peristiwa, misalkan kamu melihat orang mukanya jelek, misalkan, itu di hati kalian akan memilih, ya Allah, nih orang jelek amat mukanya. Nah, kalau kalian gak ucap, ish, orang jelek banget. Nah, itu berarti kalian pilihan yang buruk kalian ambil. Kalau orang yang baik, ya Allah, ada alhamdulillah, ya Allah, kau berikan saya wajah yang bagus. Jadi kami nggak menghina orang, itu lebih baik, ya. Maka fa'alhamah, Allah ilhamkan di hati kita untuk berbuat jahat, untuk berbuat baik. Itu intinya, ya. Itulah namanya sunatullah, Allah tetapin karena Allah Maha menguji, ya. Yang kedua, takdir adalah fakta bahwa ada satu aturan yang berlaku pada sistem nasib, ya. Sistem nasib. Nasib itu apa? Nasib adalah jatah tiap makhluk atau manusia, itu namanya nasib. Kayak kamu ketika jalan tiba-tiba jatuh ke got, itu nasib namanya, jatah kamu jatuh emang dari Allah, ya. Berdasarkan apa? Masyiatillah, terserah Allah, ya. Artinya semua ini terserah Allah. Allah mau kamu seperti apa, terserah Allah. Kenapa? Karena Allah Maha penguji bagi kita. Ya, justru dengan itulah kita harus selalu punya rasa takut sama Allah. Kenapa? Karena Allah menentuin segalanya. Mulai dari sekarang ditanamkan hikmahnya, kalian paham dengan qada dan qadar, kalian harus makin rasa takutnya pada Allah, bukan pada apa yang kalian hadapi, ya. Kalau kalian Allah sedang menguji kita, seluruh dunia diuji dengan yang namanya virus, ya, wabah, pandemi. Kalau kalian itu yakinnya pada Allah bahwa yang mematikan saya itu bukan penyakit, tapi Allah, ya, yang menghindarkan saya dari wabah bukanlah sesuatu yang sifatnya kelihatan, tapi Allah, maka kamu akan tenang hidupmu. Tapi kalau kamu tidak meyakini itu datang dari Allah atau masih ada keraguan, maka kesana kemari kamu akan ketakutan. Ya, tetap kita harus sebagai manusia berikhtiar. Disinilah jatuhnya ikhtiar. Tetap pakai protokol kesehatan, ya. Kita kemana-mana pakai masker. Ya, untuk sekarang ini kita pakai masker, mencuci tangan, semua protokol kesehatan kita jalankan. Ya, sedangkan hasilnya itu kita serahkan pada Allah. Disitulah peran kita sebagai makhluk. Nanti Allah yang tentukan. Ya, seperti itu kira-kira. Ya. Kemudian lagi ada iradah. Iradah adalah kemauan Allah yang tidak butuh dalil. Ya, kalau Allah sudah mau, ya mau. Seperti Allah menciptakan dunia dan alam semesta ini nggak butuh alasan. Allah mau, ya mau. Enggak, ya enggak. Itu terserah Allah. Ya, justru itu kita harus banyak-banyak rasa takut sama Allah. Ya, jangan kita kepedean. Saya mau apa tiap hari ibadah sholat 5 waktu. Saya yakin saya masuk surga lah. Nggak boleh begitu juga. Ya, karena Allah mengatakan yang menentukan itu saya, bukan kalian. Kalian jalankan saja hidup kalian. Kalian yang menguji saya. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya kodok, keputusan ideal yang harus diambil manusia. Ya, artinya kalau dulu pemahamannya kodok itu takdir baik. Ya, artinya yang sesuai dengan tuntutan syariat itu namanya kodok. Seperti tadi kamu waktunya sholat, kamu sholat, maka kamu akan dapat kebaikan dari Allah. Ya. Kemudian juga ada namanya qadar. Ya, itu qadar itu hasil kasar usaha makhluk. Di situ kalian lah bisa memilih. Kemampuan kalian memilih yang baik dan yang buruk itu namanya kasab, ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Pak, aku mau nanya, Pak. Silakan. Silakan. Aduh. HP aku kan nggak bisa ngituin link HP, link absen. Ya. Tapi HP aku kan nggak bisa absenin di link, Pak. Gimana caranya ya, Pak? Absen di link. Oh, nggak bisa buka Google Form.
Nggak bisa Google Iya, Form. tapi udah dikirim. Tapi nggak bisa juga. Oh ya udah nggak apa-apa, kamu kalau ada kendala seperti itu nanti karena saya alhamdulillah setiap pertemuan saya rekam ya, jadi kelihatan kalau yang buka foto mukanya kelihatan. Kamu Arvina Rosa udah berarti udah absen nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Yang penting ada laporan saja, ya. Ya Pak. Yang Ya, nggak Pak. baik itu ada kendala, Makasih, kamu Pak. diem aja, ya. Ada lagi yang lain mau Ya, tanya? Pak. Berarti paham semua ya? Alhamdulillah Paham kalau semua, Pak. paham semua nih. Iya, terima kasih kalau udah paham semua. Baik, memang materinya harus penalaran yang cukup tinggi karena saya nggak pakai apa namanya, nggak pakai bahasan yang mutlak dari modul, tapi saya ambil dari kitabnya ulama karena biar bersambung nasabnya. Ya. Oke, sekarang saya akan bagikan link absen ya, link absen. Ini pesertanya cuma 30 orang nih, ya yang lain udah keluar nggak ngerti, saya nggak jelas. Saya akan bagikan link soal. Kemudian pertanyaannya satu lagi, kalau ada perbedaan, saya akan bagikan link soal itu cuma meminta jawaban kalian, ya. Nanti kan saya bagi tugas nih, itu dari bab kode dan kodar, ternyata halamannya kan beda. LKS, modul yang saya punya sama kalian halamannya beda. Intinya kamu buka saja bab mengenai kode dan kodar, kalian pilihan gandanya dilihat, ya. Modul pilihan gandanya kalian lihat, itu nomor 1 sampai 20 ya. Benar, 1 sampai 20 enggak? Pilihan ganda saja. Pak. Iya, Pak. Iya. Nanti kalian isi berdasarkan jawabannya saja di link Google Form itu. Nomor 1 jawabannya A ya A, nomor 2 B, C atau D atau E ya. Saya minta cuma jawaban. Soalnya dibaca di modul biar modulnya bermanfaat ya. Modulnya kalian baca, jawabannya ditulis di Google Form. Nomor 1 A ya A, udah pilih aja, kalian cuma memilih dengan checklist aja. Ya, A, B, C atau D atau E. Paham ya? Iya Pak, paham. Iya, Pak. Iya, karena beda halamannya. Tadi saya tulisnya di Google Form itu halamannya halaman 17 18 apa 18 19 ya. Kalau beda halaman, abaikan saja, yang penting sesuai. Babnya sama, yaitu bab kode dan kodar. Ya, nomor 1-nya pilihan ganda berarti apa? Oke, paham ya? Baik, saya akan bagikan linknya. Nanti silakan kalian isi. Saya bagikan sebentar. Linknya absen dan juga tugasnya juga absen. Saya akan bagikan lagi yang baru bergabung mungkin ya. Link absen saya bagikan, tugasnya juga saya bagikan. Ya, saya akan kirim orang absennya dulu. Kemudian saya akan bagikan lagi link tugas ya. Saya bagikan link tugas. Oke, ini link tugasnya ya. Saya sudah bagikan di chat, silakan. Kemudian tolong buka kameranya dulu, saya mau foto ya. Tadi belum sempat saya foto. Tolong dibuka dulu kameranya untuk dokumentasi, saya akan foto. Coba dibuka dulu. Ya, tolong dibuka kameranya. Itu ada Syifa, Dania, Priya, Ervina, Rizda, Bininda, Marizal, Astri. Belum buka linknya, kameranya. Halo, Pak. Itu bukan Sofi, itu ada si Abu Bakar itu. Iya, abangnya yang zoom, abangnya udah lulus, nggak usah zoom lagi. Siap Pak. Ya, saya foto ya. Slide 1 dulu saya foto. Oke, siap, bukanya yang enak. Seragam, Pak. Oke, siap. 1, Seragam, Pak. 2, 3. Slide kedua sekarang ya. Saya coba slide kedua. Coba kameranya dibuka. Tadi siapa yang nggak pakai seragam? Muhammad Iqbal, Pak. Kenapa nggak pakai seragam, Bang? Aja, Pak. Hah? Separuh aja. Separuh aja, Pak. Mukanya separuh maksudnya. Oke, siap saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Terima kasih sudah bergabung ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian dari saya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, Pak. Ya, nanti kalau nggak jelas di WA saja ya. Ya, saya Siap, tutup Pak, ya. Ya, saya tutup ya. Siap, Terima Pak. kasih banyak. Ya Pak, makasih juga Pak. Ya.